saudara-saudara, nanti saudara-saudara akan dibagikan buku soal dan lembar jawaban. Silahkan teman-teman saya untuk membagikan. Baik, apakah saudara-saudara sudah menerima buku soal dan 1 lembar jawaban? Kalau sudah, saudara silahkan mengisi identitas pada lembar jawaban. Baik, kalau sudah selesai diisi, silahkan saudara letakkan alat tulis, lalu dengarkan instruksi dari saya. Pada tes hari ini, kita berhadapan dengan 4 subtes, di mana 4 subtes ini adalah gambar-gambar, dan tiap subtes memiliki waktu pengerjaan berbeda. Nanti saudara-saudara akan diberikan contoh pada tiap subtes yang akan kita kerjakan bersama-sama agar saudara bisa memahami bagaimana cara mengerjakan tiap soal. Ketika nanti saudara-saudara mengerjakan subtes ini, karena tadi dikatakan berbatas waktu, maka mohon perhatian dengan sangat. Jika nanti ada aba-aba berhenti, maka silakan saudara-saudara berhenti untuk mengerjakan. Kalau semisal saudara-saudara sudah selesai mengerjakan sebelum ada instruksi aba-aba berhenti, maka saudara-saudara silahkan memeriksa kembali jawaban yang sudah saudara tulis. Mungkin ada yang salah atau ingin diperbaiki. Jika seandainya saudara-saudara belum menyelesaikan persoalan pada subtes tersebut dan ada instruksi berhenti, maka segera letakkan alat tulis saudara. Apabila saudara ingin bertanya, maka bertanyalah lebih dahulu pada saya sebelum ada aba-aba mulai. Kenapa? Karena kalau bertanya setelah aba-aba mulai dari saya, maka yang akan rugi adalah saudara sendiri karena berbatas waktu. Jadi silahkan bertanya sebelum ada aba-aba mulai dari saya. Tes ini akan saya mulai bersama-sama dan akan kita akhiri bersama-sama. Jadi akan ada instruksi mulai di mana nanti setelah saya mulai, silahkan mulai mengerjakan subtes. Jika ada aba-aba berhenti, maka saudara segera hentikan pengerjaan tes. Ketika saudara mengerjakan atau membuka buku tes, jangan pernah saudara mencoret buku persoalan. Karena apa? Kalau saudara mencoret buku persoalan, maka saudara akan mendapat sanksi. Nanti saudara-saudara tidak diperkenankan untuk membuka halaman selanjutnya sebelum ada instruksi dari saya. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Baik, jika tidak ada pertanyaan, mari kita siapkan diri untuk memasuki tes hari ini. Baik, saudara, silahkan buka halaman 1. Di situ ada contoh 3 soal. Mari kita kerjakan bersama-sama. Jadi contoh 1 ada 4 buah kotak yang ada di atas, di mana salah satu kotak kosong. Kemudian pada kotak yang di bawahnya ada 6 buah kotak. Ada tulisannya A, B, C, D, E, F. Kotak A, B, C, D, E, F adalah kotak jawaban. Nanti silakan saudara memilih dari A, B, C, D, E, F jawaban yang kira-kira mana yang paling tepat. Nah, kita lihat bersama-sama. Pada kotak 1, kita melihat ada sebuah ranting yang berdiri tegak. Pada kotak kedua, ranting itu makin merebah. Lihat arah rebahannya kemana. Pada kotak ketiga, kita lihat ranting itu makin merebah lagi. Kira-kira pada kotak keempat, rebahan ranting itu pada posisi mana? A, B, C, D, F. Kita lihat sama-sama. Ya, betul, yang jawaban yang paling tepat adalah E.
Kenapa? Karena di kotak E rantingnya rebahannya semakin ke bawah dan ada di posisi kotak keempat. Silakan pada lembar jawab ditulis di nomor 1 jawaban yang benar adalah E. Kalau sudah, kita lihat lagi contoh yang berikutnya. Ada 4 buah kotak di atas 1 kotak kosong sebagai jawaban. Kemudian ada kotak A, B, C, D, F. Ini adalah kotak jawaban yang nantinya akan menjawab kotak kosong ini. Kita lihat di kotak 1. Di kotak 1 kita melihat bahwa ada sebuah layar atau tirai yang diturunkan dari atas. Awalnya tirai ini hanya turun setengah bagian ini. Kemudian tirai itu turun kembali, ternyata semakin turun sampai pada posisi kotak ketiga. Terus sampai separuh, ternyata mencapai separuh. Lalu pada kotak 4, kira-kira posisi turun tirai ada pada kotak A, B, C, D, E, F. Baik, benar. Yang betul adalah E. Maka jawaban kotak kosong ini adalah E. Kalau sudah, kita masuk contoh 3. Di contoh 3 ada 4 buah kotak di atas dan 6 buah kotak di bawah. Kotak A, B, C, D, E, F adalah jawaban salah satunya. Kita lihat kotak 1. Pada soal di sini ada 1 kelopak bunga yang mekar. Kemudian di kotak berikutnya ada bunga yang mekar di sebelah kiri. Kemudian di kotak ketiga mekar lagi di sebelah kiri 1 lagi sehingga jadi 3 buah kelopak bunga. Nah, di kotak yang keempat atau kotak kosong ini, jawaban yang tepat adalah A, B, C, D, E, F. Yang mana? Nah, betul, yang tepat adalah yang E. Jadi, ada 1 lagi kelopak bunga yang mekar. Silakan ditulis di jawabannya. Baik, apakah sampai sini sudah jelas? Kalau sudah jelas, silakan dibalik pada halaman berikutnya pada halaman 3. Nah, halaman 3 ini sebenarnya soal. Silakan nanti dikerjakan. Kalau sudah sampai nomor 3, boleh dibalik di halaman selanjutnya. Tapi, jika sudah sampai pada akhir subtes kedua, jangan dibalik dulu. Jelas? Kalau sudah jelas, silakan kerjakan mulai dari sekarang. Baik, selesai. Silakan letakkan alat tulis saudara. Kita akan memasuki subtes kedua. Silakan saudara buka halaman 9. Di halaman 9, saudara akan menemukan 2 contoh. Contoh hanya ada 2 pada subtes kedua ini. Kita lihat ada 1, 2, 3, 4, 5 kotak A, B, C, D, E. Pada subtes kali ini, bagaimana cara mengerjakannya? Saudara-saudara diminta untuk mencari 2 gambar yang berbeda dari 5 kotak ini. Kita lihat kotak A, B, A, C, E, A, D gambar bentuk segitiga, sedangkan kotak B dan D persegi. Maka pada subtes ini saudara diminta untuk memberikan 2 jawaban karena diminta untuk mencari 2 gambar yang berbeda. Kita coba untuk contoh berikutnya ada kotak A, B, C, D, E. Mana kira-kira 2 gambar berbeda dari 5 kotak? Ya, benar. Jawabannya adalah C dan E. Kenapa C dan E gambar beda? Karena D dan E lingkarannya ada arsirannya, sedangkan A, B, D tidak ada arsirannya. Sampai di sini jelas? Kalau
Kalau sudah jelas, silahkan balik halaman berikutnya. Sekali lagi saya katakan, jika sudah selesai sampai nomor 6, silahkan buka sampai nomor 14. Setelah itu cukup berhenti, jangan buka lagi halaman berikutnya. Jelas? Baik, kalau sudah jelas, silahkan ambil alat tulis saudara dan kembali mulai mengerjakan. Oke, selesai. Silahkan letakkan alat tulisnya. Kita memasuki subtes 3 halaman 15. Silahkan saudara buka halaman 15. Pada subtes 3 ada 3 contoh, gambarnya beda lagi dari tes sebelumnya. Di situ ada di subtes 3 ada 1 kotak dan di dalam kotak ada 4 buah dan 1 kotak kosong. Kotak kosong inilah yang saudara-saudara cari jawabannya. Jawabannya ada di mana? Ada di 1, 2, 3, 4, 5 atau A, B, C, D, E, F. Kotak A, B, C, D, E, F adalah salah satu. Jadi jawaban kotak kosong ini. Kita lihat dulu pada kotak 4 yang ada di dalam titik 2 kotak ini berisi tanda seperti ini. Kemudian 1 kotak di bawahnya berisi tanda yang sama. Maka kotak yang kosong jawabannya adalah kira-kira arahnya kemana ya? Oke, jawabannya yang B. Silakan B diisi atau diisi pada lembar jawaban pada subtes ketiga. Baik, kalau sudah, kita masuk contoh berikutnya. Kita lihat kotak di atas adalah gambar ayam pada masing-masing kotak dengan ayam 1, ayam hidup kanan dan kiri. Pada kotak di bawahnya itu sama, ada gambar ayam lagi. Maka harusnya satunya hadap mana? Hadap kiri. Sama dengan di atas, patokannya yang di atas. Jadi maka kita cari ayam mana yang hadapnya sama. Oh, ternyata yang C. Kenapa C? Karena ayamnya yang C hadapnya juga sama, depannya diarsir. Maka letak ayam yang diarsir. Silakan ditulis di lembar jawaban. Baik, kemudian kita masuk pada contoh 3. Pada contoh 3, kotak di atas ada 2 buah lingkaran, kemudian ada 1 lingkaran. Ternyata di bawahnya ada 2 buah lingkaran, tapi ada kira-kira di kotak kosong ini jawabannya benar apa? Jawabannya adalah isinya lingkaran. Karena 2 lingkaran jadi 1 mengelilingi 2 lingkaran, maka juga isinya 1 lingkaran. Silahkan dijawab pada lembar jawaban. Sampai di sini jelas? Ada yang mau ditanyakan? Jika tidak ada, saudara-saudara buka halaman 17 pada lembar soal. Silahkan kerjakan sampai halaman 19, yaitu nomor 13. Sampai di sini jelas? Kalau sudah jelas, silahkan kerjakan mulai dari sekarang. Oke, selesai. Silahkan letakkan alat tulis lebih dahulu. Baik, saudara-saudara, kita masuk subtes keempat. Pada subtes 4, ada 4 gambar beda lagi. Kita lihat di sini ada contohnya. Ada soalnya, sedangkan A, B, C, D, E ini adalah jawabannya. Kita lihat di sini ada lingkaran dan segitiga, dimana kalau kita lihat detail antara lingkaran dan segitiga ada titik. Di mana letak titik yang sesuai di antara lingkaran dan persegi. Nah, silakan saudara cari mana yang kira-kira titik ini letaknya sama seperti pada soal. Jadi letaknya harus pada potongan antara lingkaran dan
Kira-kira di mana letaknya yang sesuai? Baik, benar, jawabannya C. Karena kalau kita lihat, lingkarannya berpotongan dengan persegi. Di antara potongan lingkaran dan persegi ada sebuah titik. Kita lihat lagi soal yang berikutnya supaya lebih jelas. Pada soal berikutnya ada bentuk persegi panjang dan kita lihat letak titiknya ada di dalam segitiga, tapi di luar persegi panjang. Maka kira-kira pada jawaban A, B, C, D, E yang tepat yang mana sih? Yang tepat bisa dilihat di segitiga tapi di luar persegi panjang. Jawabannya adalah yang D. Kita lihat di D, kita bisa letakkan titik di sini di dalam segitiga tapi di luar segi panjang. Kita lihat lagi contoh berikutnya. Ada bangun segitiga dan garis lengkung. Kita lihat bahwa garis lengkung ini letaknya ada di dalam segitiga di atas. Maka kita cari kira-kira jawaban yang paling tepat titiknya bisa diletakkan di mana ya? Jawaban yang tepat adalah B, karena ini ada segitiga lalu ada titiknya, bisa diletakkan di dalam garis lengkung tetapi di atas segitiga. Sampai di sini paham? Pada soal berikutnya ada persegi panjang dan segitiga. Kita lihat titiknya ada di dalam segitiga tetapi di luar persegi panjang. Maka kira-kira pada jawaban A, B, C, D, E mana sih yang letak titiknya bisa ditaruh di dalam segitiga tetapi di luar persegi panjang? Jawabannya adalah yang D. Karena kita lihat di D kita bisa letakkan titiknya di sini di dalam segitiga tapi di luar persegi panjang. Mungkin nanti ada beberapa titik pada jawaban yang tidak terlihat. Saudara-saudara tidak perlu khawatir. Saudara-saudara tinggal bayangkan saja di mana sih kira-kira letak titik yang sesuai seperti pada soal. Jadi sampai sini jelas? Kalau sudah jelas, silakan saudara balik halaman 23 sampai 24. Sampai sini jelas? Kalau tidak ada yang ditanyakan, silakan kerjakan mulai dari sekarang. Baik, selesai. Silakan letakkan alat tulis saudara-saudara. Nanti teman saya akan membantu saudara-saudara untuk mengumpulkan. Silakan masukkan lembar jawaban pada buku soal dan letakkan pada bagian pinggir meja karena akan memasuki tes yang berikutnya.